Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan UPT SPF SDN 26 Batuko yang saya hormati. Terima kasih atas diluangkannya waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua di siang hari ini, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan susunan acara diseminasi budaya positif di UPT SPF SDN 26 Batuko. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara keempat, acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 10 UPT SPF SDN 26 Batuko. Dan acara kelima atau acara terakhir, penutup. Baik, kita langsung ke acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu sekalian diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajiah Aisyah SPD. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, Bunda kepanjatkan dana kalian dan tak lupa juga saya kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat kesehatan yang kita dapat melaksanakan pertemuan pada siang hari ini, yaitu khususnya angkatan ke-10 tahun 2024 pada hari Selasa 28 Mei 2017. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama sebentar melihat langsung di pemaparan tentang diskriminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh guru calon guru penggerak kita yang terdiri dari Ibu Hanum Najwa, Ibu Rosma dengan Ibu Mawati. Semoga apa yang dilaksanakan dapat diterapkan khususnya kepada peserta didik kita sehingga kedepannya peserta didik kita lebih bagus. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti pemaparan materi diseminasi budaya positif di UPT SPF SDN 26 Materko. Sebelumnya perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10. Kebetulan di angkatan ini kami bertiga di UPT SPF SDN 26 Materko, yaitu ada Ibu Rosma SPD, Ibu Khairul Najwa, dan saya sendiri Yurisma. Jadi Bapak Ibu, seyogianya ini kegiatan ini dilakukan per orang, tapi untuk mengespesialkan waktu, mengingat juga kesibukan Bapak Ibu semua, jadi kami laksanakan kegiatan diseminasi ini secara panel. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki kegiatan inti, untuk mengembalikan semangat Bapak Ibu sekalian, kita ice breaking dulu yang dipandu oleh Ibu Rosma. Silahkan Ibu Rosma. Jadi Bapak dan Ibu guru, di sini saya akan melakukan speaking. Jadi saya untuk mempersilahkan Bapak Ibu guru untuk berdiri melakukan speaking dengan nyanyian ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, seluruh yang laki siap berdoa,
kasih. Bapak Ibu dipersilakan untuk guru kembali. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi inti. Di sini karena kami bertiga materi yang akan kami paparkan di sini ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan keras, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Karena kami bertiga, maka materi ini kami bagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama akan dibawakan oleh Ibu Rosma dengan materi perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Sesi kedua, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan keras, dibawakan oleh Ibu Khairul Najwa SPD, dan materi kelima dan keenam, posisi kontrol dan segitiga restitusi, akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Rosma untuk membawakan materi pertama dan kedua, sekaligus membawakan pengantar diseminasi budaya positif di sekolah UPT SPM SDN 26. Kepada Ibu Rosma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf kependidikan yang saya hormati. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mengikuti kegiatan kami mengenai diseminasi modul 1.4 mengenai kebudayaan positif. Dan saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini, dan begitu juga para guru dan staf kependidikan yang telah memberikan waktu luang untuk kami untuk kegiatan kami ini. Alhamdulillah, kami di sini berdiri bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi saya di sini berdiri untuk berbagi ilmu dan pengetahuan apa yang saya dapatkan di pendidikan di guru penggerak. Alhamdulillah, pada ini ya, dalam guru penggerak saya sudah kurang lebih 2 bulan saya melaksanakan, yaitu namanya guru penggerak. Mudah-mudahan dalam penerapannya nanti saya bisa mendapatkan nilai apa yang kami inginkan sesuai dengan keinginan kami. Amin. Di sini Bapak Ibu guru, kita itu dulu berbicara mengenai diseminasi. Mungkin Ibu bertanya, apa itu diseminasi? Diseminasi di sini adalah suatu proses kegiatan yang bisa dilakukan secara individu atau secara berkelompok dengan tujuan memberikan informasi kepada yang lebih luas. Dan adapun tujuannya di sini adalah untuk menyebarluaskan, yaitu penyebaran informasi agar informasi ini bisa tertuju dan bisa diakses di media massa atau dikomunikasikan dalam dikomunikasikan dalam media sosial, ya. Nah, sekarang diseminasi yang kami lakukan di sini adalah diseminasi mengenai modul 1.4 yang mengenai budaya positif. Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru mengenai pembiasaan di sekolah kita ini, alhamdulillah, atau budaya positif ini terkhusus di sekolah kita ini sudah dilaksanakan.
pembiasaan berkata menggunakan yaitu 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, justru itu kita harus meningkatkan karakter sehingga terbentuk yaitu adanya profil Pancasila. Nah, profil Pancasila ini saya kira inilah yang dituntut untuk calon guru penggerak, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 mandiri, 3 bernalas kritis, 3 kreatif, 4 bergotong royong, 5 berkebinekaan global. Nah, di sini bercerita dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu di atas di SD 26 ini sudah diterapkan, yaitu adanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan pembiasaan seperti berdoa sebelum belajar, membaca doa sebelum pulang, atau membiasakan literasi membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, pembiasaan salat duha. Kebiasaan ini dilakukan di hari Jumat, yaitu Jumat pertama dan Jumat ketiga. Nah, pembiasaan ini, anak-anak ini biasa ada yang bertindak sebagai imam, ada yang bertindak sebagai pembaca Al-Quran, dan ada juga yang bertindak sebagai sambung ayat. 2, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ya, betul sekali. Berkebinekaan global di sini, maksudnya di sini kita itu tidak memandang antara ras yang satu dengan orang lain. Kita di sini harus bersatu ya, tidak membeda-bedakan. Begitu juga yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ya, betul sekali. Di sini gotong royong di sekolah kita di sini sudah diterapkan. Sekecil bagaimanapun sekecilnya itu, alhamdulillah sudah bisa berkolaborasi ya. Mandiri, yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ya, jadi di sini adalah apabila siswa itu sudah mengerjakan tugasnya dengan selesai. Nah, tugas kami di sini adalah cuma menuntun dan membimbing anak yang lebih terarah. Bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Ya, bernalar kritis di sini maksudnya ya, ia sudah artinya itu menemukan ide-ide dan menghasilkan suatu karya. Kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak baik. Iya. Nah, di sini anak-anak di sini sudah bisa menunjukkan karyanya melalui dengan proyek. Ya. Nah, di sini kita akan ada pun perubahan paradigma di sini. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya
mewujudkan belajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma di sini merujuk pada pengajaran mendasar dalam pendekatan ini, dan tujuan pendidikan ini mencerminkan perkembangan dan teknologi pengetahuan. Ini bertujuan untuk mengakomodasi cara-cara baru dan mengajar yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi yang aman. Nah, di sini ada pun langkah-langkah dalam perubahan paradigma, yaitu peran guru dan siswa. Dalam paradigma tradisional itu, guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan dan siswa itu cuma sebagai penerima pasif. Setelah ada perubahan paradigma, guru ini adalah sebagai fasilitator dan pembimbing supaya anak bisa aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, metode pembelajarannya. Adapun pendekatan lamanya itu berfokus pada pengajaran langsung dengan hafalan. Paradigma yang menyesuaikan pembelajaran yaitu bisa berbasis proyek, kolaboratif, dan pengolahan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Nah, di sini perubahan ini mencerminkan terhadap dinamika global, perkembangan teknologi, dan pemahaman baru tentang bagaimana manusia bisa belajar, cara apa untuk menghasilkan proses pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan dengan adanya kelebihan dalam proses teknologi modern. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu guru memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya masing-masing, baik dari segi kesiapan belajar maupun minatnya. Yang kedua, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya akan terpenuhi harapan dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran akan menjadi bermakna dan sesuai yang proaktif karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodrat dan zamannya. Ya, di sini pembelajaran berdiferensiasi ini saya sudah terapkannya karena saya adalah guru kelas 1. Di mana di sini mengelompokkan anak, dan tadinya itu anak yang tidak tahu memegang pensil, ada juga yang bisa meraba, ada juga sudah mengenal guru, dan ada juga sudah lancar. Saya di sini memberikan peluang kepada anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Alhamdulillah, dalam beruntung ini anak-anak bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, kita masuk di sini disiplin positif. Pertanyaan pemantiknya, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak itu kita cuma memberikan konsekuensinya ya. Ya, di sini di mana anak itu kita tidak memberikan hukuman, tapi anak ini cukup supaya bisa bertanggung jawab ya sesuai apa yang dilakukannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin sekolah. Iya, sama tadi itu seperti di atas ya, memberikan konsekuensinya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, di sini memberikan penghargaannya bisa memberikan dengan kata pujian-pujian dengan hati yang tulus. Nah, di sini disiplin positif. Dalam budaya di
dengan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Jadi itu adalah disiplin positif ya. Kita sudah menerapkannya di sekolah kita ini. Terutama itu penggunaan kata iye atau makpatabe. Ini anak-anak terkadangnya dia itu tidak tahu siapa itu yang ada di depannya. Maka ini di sekolah kita ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan dan mencerminkan karakter anak-anak yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Adapun konsekuensi di sini, konsekuensi adalah merupakan suatu tindakan atau akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. 2. Tujuan pemberian konsekuensi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab dalam diri sehingga disiplin lahir dari dalam diri tanpa ada paksaan. Apabila peserta didik sudah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, mereka akan belajar bahwa perbuatannya itu salah. Ya, betul sekali. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Dan adapun kesimpulannya di sini adalah disiplin positif itu adalah merupakan pembiasaan yang harus dilakukan dengan baik, dengan melihat bagaimana itu karakter dan minat dan kodrat anak itu. Terima kasih. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Setelah pemaparan dari rekan kami Ibu Rosma SPD. Selanjutnya materi ketiga dan keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas akan dibawakan oleh Ibu Hairun Najwa. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah UPT SPN SD 26 yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, serta tenaga non-kependidikan UPT SPN SD 26 yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesiapan Bapak dan Ibu menghadiri undangan diseminasi kami calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Saya Hairun Najwa SPD akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibawakan oleh teman saya Ibu Rosma SPD. Dan kita akan mendengarkan kembali sebentar bersama tentang materi yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru, kita harus tahu apa sebenarnya kebutuhan kita sebagai manusia. Dan ini tidak terlepas dari kebutuhan yang dimiliki dan yang selalu akan dimiliki oleh anak murid kita. Jadi kalau kita tidak tahu apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita atau murid-murid kita, mungkin tindakan atau jalan keluar yang kita ambil dengan segala macam problema murid kita itu akan salah. Nah, itulah kenapa sampai materi ini juga kami ambil supaya dalam mengambil keputusan tindakan terhadap siswa-siswa kita itu kita bisa tetap kita bisa tahu betul bahwa inilah kebutuhan siswa kita.
Baik Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan dasar manusia itu jadi semua manusia membutuhkannya. Ya, semua yang kita lakukan itu ada alasannya. Tentu inilah yang tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, semua manusia, bahkan makhluk hidup pada umumnya itu selalu mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Ya, misalnya di sini yang termasuk di sini adalah bagaimana kita makan, membutuhkan makan supaya kita tetap bisa hidup. Ya, ini yang dimaksud dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu Bapak Ibu selalu punya rasa cinta, ya. Semua manusia itu pada dasarnya mau disayang, ya, mau disayang. Kemudian kita juga mau diterima dimanapun posisi kita berada. Apakah kita berada dalam lingkungan keluarga atau kita berada di dalam lingkungan sekolah, pasti ada yang namanya mau disayang, mau dicinta, dan mau untuk diterima. Iya, ini juga sangat perlu kita pahami dalam hubungannya dengan pekerjaan kita sebagai seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk kebebasan. Ya, utamanya untuk anak-anak kita itu mereka sebenarnya punya kemauan untuk bebas. Iya. Kenapa seorang anak terkadang melakukan hal-hal yang kita anggap melanggar? Sebenarnya itu karena salah satu faktor karena dia merasa mau bebas. Diwajibkan untuk berpakaian, misalnya memakai sepatu warna hitam. Tetapi kenapa ada anak kita yang tidak memakai sepatu hitam? Ya, setelah kita telusuri, kita cari informasi, ternyata anak kita itu, murid kita itu melakukan itu karena dia mau bebas. Dia merasa kalau hitam terus, bosan dengan hitam. Nah, akhirnya dia mengambil inisiatif untuk memakai sepatu putih. Itu karena nalurinya di dalam itu pada dasarnya dia mau bebas. Ya, selanjutnya untuk kesenangan. Ya, semua orang tentunya Bapak Ibu mau senang, Ibu ya, semua mau senang. Ya, jadi murid kita itu pada dasarnya sebenarnya tidak mau susah-susah. Jadi kalau misalnya kita kasih tugas dan itu menyangkut masalah kesenangannya terganggu, biasanya tidak mau, tidak bekerja. Ya, karena dia tidak senang dengan tugas itu. Ya, kita juga seperti itu. Semua mau selalu senang. Ya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Nah, inilah kebutuhan penguasaan ini kita juga harus perhatikan terhadap murid kita karena terkadang itu erat sekali kaitannya dengan merasa jago. Ya, terkadang ada murid kita itu dia merasa jago di kelasnya atau dia merasa jago di lingkungan sekolah kita. Itu karena dia jiwa penguasaannya cukup tinggi. Iya. Baik, untuk kebutuhan dasar manusia inilah 5 yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan dalam melakukan pembelajaran kita setiap hari, yang mana pembelajaran ini kita perhatikan untuk mendapatkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada materi yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, semuanya ini bukan hal yang baru untuk hal ini di sekolah kita, karena memang secara praktek kita sudah mempraktekkan ini. Alhamdulillah, sekolah kita sudah mempraktekkan ini dengan adanya teman kita, adik kita yang kemarin sudah mengikuti guru penggerak juga di angkatan ke-7. Akhirnya di sana kita pertama kali menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Ya, untuk keyakinan kelas ini adalah dia merupakan salah satu disiplin positif. Jadi disiplin positif yang kita terapkan untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Ya, kenapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Ya,
Ya, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa ketika kita membuat sebuah keyakinan, berarti itu sudah berdasar dari kesepakatannya anak-anak kita. Ya, jadi latar belakangnya di sini adalah bagaimana supaya di kelas kita itu bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu ya program yang sekarang yang wajib kita lakukan menuju ke pembelajaran yang berpusat kepada murid. Iya, jadi dalam membuat keyakinan kelas ini semua Bapak Ibu sudah mempraktekkan. Yang pertama itu biasanya kita berawal dari kesepakatannya murid-murid kita. Jadi sebentar kalau kita membuatnya kembali, tetap kita ingat kembali prosedurnya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita menggali apa yang ada di benak hatinya anak-anak kita. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin terapkan dalam kelas mereka, dan itu akan memberikan kesenangan, kebebasan kepada mereka. Iya, karena itu sendiri yang mereka mau, sehingga sebentar setelah melalui musyawarah, akhirnya muncullah inilah keyakinan kelas. Tujuan keyakinan kelas kita itu yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas, dengan melakukan pembiasaan positif di kelas. Jadi salah satu kegiatan pembiasaan positif itu dengan melakukan keyakinan kelas ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada diri peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Jadi kalau sebentar ada yang melanggar kan bisa kita kembalikan. Ya, kita kembalikan kepada murid-murid kita. Melanggar tidak dengan keyakinan kita di kelas ini, ya, otomatis mereka akan tahu sendiri, oh iya ibu, saya melanggar keyakinan kelas. Berarti dia melanggar apa yang dia sudah terapkan sendiri, apa yang mereka sudah sepakati sendiri. Kemudian tujuan yang ketiga, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Tentunya keyakinan kelas ini bisa menjadi lampu kuning di antara mereka. Oh, saya tidak boleh seperti ini karena tadi kita sudah sepakat kan? Ya, misalnya jangan ambil punyanya orang, itu jatahnya orang. Kita pakai punya sendiri. Ya. Jadi dengan sendirinya siswa kita itu atau murid-murid kita itu akan ada rem. Ada remnya ketika mereka mau melakukan hal negatif. Jadi paling tidak langsung warning, ingat itu kesepakatan kelas kita. Ya, itu tujuan keyakinan kelas kita. Baik, next. Ya, demikian apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalaupun misalnya ada kekurangan dari yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan ketika ada muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu, mohon sebentar di sesi akhir barangkali kita buka 1-2 pertanyaan. Mengingat efisien waktu kita, ini kita berada di jam waktu salat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Hairun Najwa SPD tentang kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Selanjutnya materi berikutnya yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja mereview kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Hairun Najwa tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini tadi Ibu Najwa sudah memaparkan kebutuhan dasar manusia
yang mana apabila salah satu atau beberapa dari 5 kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, tentunya ya bisa dipastikan akan timbul sesuatu ataukah timbul masalah. Nah, dari sesuatu atau masalah ini diperlukan keterlibatan kita sebagai guru untuk menyelesaikan itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol yang kita selama ini yang kita jalankan. Nanti kita lihat sebentar di posisi manakah kita berada saat ini. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Baik, kita ke posisi kontrol yang pertama. Pada posisi kontrol sebagai penghukum ini, ciri-cirinya itu suaranya tinggi, membentak, menghardik, bahkan sampai berkacak pinggang, atau bahkan sampai menunjuk-nunjuk, ya. Itu ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memperlihatkan sebuah video adegan tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Baik Bapak Ibu, itulah tadi contoh adegan seorang posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini terlihat bahwa tadi ibu gurunya itu memakai suara tinggi atau suara kasar mungkin ya, menghardik. Di sini posisi kontrol sebagai penghukum ini tidak bisa menciptakan identitas positif pada diri siswa.
Kenapa di sini yang diserang bukan cuma fisiknya siswa saja, tetapi juga psikisnya. Dampak dari posisi kontrol ini biasanya seorang siswa itu akan memberontak, bahkan ada yang sampai balas dendam. Saya kira itu untuk posisi kontrol pemukul. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Baik, ini videonya kembali saya putarkan ya Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah biasanya dia tidak menggunakan suara tinggi, bahkan lemah lembut. Dia seakan-akan dirinya yang pihak menderita, sehingga si murid atau si siswa ini merasa bersalah. Ya, ini contohnya. Itulah contoh dari posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Di sini memang tidak ada tidak menyakiti fisik siswa atau murid, tetapi yang diserang adalah psikisnya. Ketika posisi kita berada di posisi pemberi rasa bersalah, otomatis si anak dia akan merasa bersalah, dan itu sama sekali tidak akan menumbuhkan atau menciptakan identitas positif pada diri siswa. Lanjut di posisi selanjutnya, posisi kontrol selanjutnya itu sebagai teman. Saya kira di sini di posisi sebagai teman, gurunya itu biasanya bersuara lembut, kemudian suka bercanda, sehingga siswa itu dia merasa aman. Suasana kelasnya hangat karena posisi gurunya itu sebagai teman. Salah satu ini contohnya posisi kontrol sebagai teman. Baik, itu di posisi kontrol sebagai teman. Jujur selama ini sebelum saya mendapatkan pendidikan dari program guru penggerak ini, saya banyak berada di posisi ini. Tapi ternyata itu tidak efektif ya. Memang tercipta identitas positif pada diri anak, tapi itu tidak menyeluruh. Dampak negatifnya di sini si anak tidak bisa mandiri, dan itu sangat saya rasakan selama ini karena peserta didik kita itu tergantung pada gurunya yang selalu dia rasakan memberikan rasa aman karena posisinya sebagai teman. Baik, kemudian posisi selanjutnya yaitu sebagai pemantau.
Di sini sebagai pemantau biasanya suaranya tidak tinggi, tidak rendah, tapi dia selalu memantau siswa-siswanya melalui data-data yang dia miliki. Di sini contohnya posisi seorang pemantau, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang berada di posisi ini. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik Bapak Ibu, itulah posisi kontrol sebagai pemantau. Di antara keempat-empatnya ini merupakan posisi kontrol yang berasal dari eksternalnya peserta didik kita, ya. Motivasinya itu dari luar peserta didik. Tapi di antara keempatnya mungkin ini yang terbaik sebagai pemantau. Walaupun sebenarnya dia masih punya dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Sebagai pemantau, kita sebagai guru harus terus-menerus memantau peserta didik kita. Contoh misalkan, ketika seorang peserta didik kita menumpahkan air di lantai, tentu kita berikan konsekuensinya. Ayo bacok sini. Siapa yang menumpahkan air? Bacok, Bu. Coba nak dilap itu sampai kering. Kalau kita sebagai pemantau, posisi kita sebagai pemantau, maka kalau kita tidak mengawasi si bacok ini sampai lantainya kering, bisa jadi si bacok meninggalkan tanggung jawabnya, ataukah dia menyuruh temannya yang lain untuk mengerjakan itu. Artinya di sini sisi negatifnya memang terbentuk atau tercipta identitas positif pada peserta didik. Cuma sisi negatifnya di sini kita harus terus-menerus mengontrol atau memantau peserta didik kita. Terlebih lagi ketika kita memberikan sebuah konsekuensi untuk dia. Baik, kemudian yang posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Ya. Di antara kelima posisi kontrol manajer ini berasal motivasi itu kita tumbuhkan dari dalam peserta didik kita. Sebagai contohnya seperti adegan berikut. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang
yang terakhir, adegan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini satu-satunya posisi kontrol yang kita usahakan motivasi itu berasal dari diri peserta didik kita sendiri. Jadi bukan lagi motivasi dari luar seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ataupun pemantau. Di sini kita sebagai guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Dari posisi kontrol sebagai manajer ini bisa juga menjadi contoh untuk materi selanjutnya, yaitu restitusi ya. Ada sambungannya ke materi selanjutnya, materi terakhir. Segitiga restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Seperti tadi pada posisi manajer, di situ seorang guru untuk segitiga restitusi ini dia tidak fokus pada kesalahan peserta didik, tetapi dia fokus pada bagaimana cara mencari solusi terbaik untuk keluar dari masalah tersebut. Jadi tidak fokus pada kesalahannya saja. Di sini ada segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas bisa saja seperti tadi pertanyaan di awal ya, kita stabilkan emosi si anak, perasaan si anak sehingga dia tidak merasa ketakutan atas kesalahannya. Setelah itu kita validasi kebutuhannya, kita tanyakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dan sebagainya, kata-kata pemantik seperti itu. Kemudian tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah dia mengakui kesalahannya, tahu bahwa dia salah, kemudian menyampaikan alasan dia berbuat seperti itu, kita tanyakan keyakinan-keyakinan. Misalkan contoh pertanyaan pada menanyakan keyakinan yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ataukah kamu ingin menjadi orang seperti apa ke depannya. Saya kira kasus untuk segitiga restitusi ini sudah dijalankan tadi di posisi kontrol sebagai manajer ya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Baik, kemudian yang terakhir saya kira itu materi dari posisi kontrol dan segitiga restitusi yang saya bawakan. Untuk yang terakhir, refleksi dari diseminasi disiplin budaya positif di sekolah UPT SPN SDN 26 Teko ini akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Hairul Najwa SPD. Ibu, Baik Bapak Ibu, itulah tadi ada 6 materi penerapan budaya positif, dan insya Allah penerapan budaya positif ini kita akan terapkan bersama di lingkungan sekolah kita UPT SPN SDN 26 Batako. Iya, dari ke-6 materi yang kita tadi bicarakan, ada kesimpulan refleksi kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua murid dan komite sekolah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menuju kepada visi misi sekolah kita, maka marilah kita bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita ini menuju kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid. Iya. Untuk
kesimpulan inilah yang mendasari semua kegiatan kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami minta satu saja mewakili. Iya. Baik, silakan Ibu Nur Huda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, pilih siapa tuh? Oh, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah Bisa diperkenalkan dulu. baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Huda. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD 26 yang mengajar di kelas 1 sampai kelas 6 di kelas B. Ya. Adapun pertanyaan saya yang pertama yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 yang lebih dahulu mendapatkan ilmu apalagi mengenai implementasi kurikulum merdeka yang telah dijelaskan tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Menurut Ibu, mengapa karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini berada di posisi pertama dibanding dengan karakter-karakter yang lain seperti mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong? Dan yang kedua, apakah semua hal baik yang dilakukan, apakah itu termasuk budaya positif? Jadi itu adalah pertanyaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Nur Huda. Iya, mengingat waktu kita sisa beberapa menit, maka kami menjawab pertanyaan ini secara bersama Bu ya. Iya, pertanyaan pertama tadi Apakah beriman, apakah beriman dan bertakwa itu adalah itu pertanyaan kedua. Mengapa? Iya, baik Bapak Ibu, kita lihat profil pelajar Pancasila ada 6 di sini. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa katanya ini berada di posisi pertama? Iya, sebenarnya ada 2 jawaban saya di sini. Yang pertama itu adalah hasil dari timnya, penyusunnya profil pelajar. Iya. Kenapa mereka menempatkan ini pada posisi pertama? Iya. Takwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Indonesia menjadikan fondasi ketuhanan Yang Maha Esa untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang hidup dan menjadi warga negara Republik Indonesia wajib untuk bertuhan. Ya, itu pemahaman secara umum. Jadi semua warga negara yang hidup di atas bumi Indonesia itu wajib bertuhan. Iya. Kenapa ini juga dijadikan pertama? Karena kita sudah lihat bahwa segala perbuatan yang berada di poin kedua, 3, 4, 5, dan 6 itu berhubungan dengan pribadi akhlaknya seorang murid, ya. Jadi ketika seorang murid memiliki akhlak, berakhlak dan beriman, maka insya Allah dia akan mampu
melalui fase-fase profil Pancasila selanjutnya. Iya, jadi untuk berkebinekaan global, ketika murid kita tidak bertuhan, maka bisa saja tujuan berkebinekaan global ini akan keluar dari koridor kita. Iya, itulah sampai kenapa ada yang mendunia itu tidak bagus, ya, artinya dalam bahasa umumnya itu dia orang pintar, orang cerdas, dia mampu mendunia, tetapi karena tidak bagus akhlaknya, maka yang terjadi adalah penipuan, ya, menggunakan aplikasi itu untuk kepentingan yang tidak benar, ya, seperti itu. Sama dengan gotong royong. Tidak bisa gotong royong kita laksanakan dengan baik, penerapan yang baik, kalau murid itu tidak ada akhlaknya. Ya, itulah alasannya mengapa sampai ini yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah yang kita lakukan ini semuanya sudah berada dalam koridor budaya positif? Alhamdulillah. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ketika kita melakukan tugas kewajiban kita mulai pukul 7.00 sampai pukul 12 lewat 10 menit, insya Allah sudah termasuk dalam budaya positif. Ya, saya sendiri pribadi menyadari yang kita harus perbaiki dalam lingkungan sekolah ini adalah bagaimana ketika saya selalu melupakan posisi kontrol guru dalam menangani sebuah kasus. Ini yang perlu kita tingkatkan, perlu kita perbaiki diri kita masing-masing. Iya, jadi dalam proses menghukum seorang siswa, itulah tadi yang kita sudah bahas, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita seorang guru sebagai manajer kepada murid-murid kita. Jangan kita menghukum, ya, jangan kita menjadi sebuah sosok yang menakutkan di depan murid-murid kita. Jadi jadilah kita sebagai seorang guru yang memiliki posisi kontrol, kemudian yang mengerti bagaimana menangani kasus sesuai dengan segitiga restitusi. Baik Ibu, terima kasih. Ya, untuk hari ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Najwa. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Ibu Huda dan dijawab oleh Ibu Najwa, saya kira berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita diseminasi budaya positif di sekolah UPT SPM STN 26 Meterko. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, sebelum menutup acara ini, kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti diseminasi ini. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kami izin untuk melaksanakan diseminasi ini. Baiklah, kita ke penghujung acara, di acara penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaannya kita berfoto bersama Bapak Ibu dengan layar di belakang Pak. Iya.